Selamatkan mesin manufaktur. Terima kasih karena ya. Angka demi angka seringkali berbicara lebih jujur daripada parade pernyataan. Ketika Purchasing Manager Indeks PMI Manufaktur Indonesia anjlok ke level 46,9 pada Juni 2026 daripada 50,0 pada Mei, pesan yang disampaikannya sangat terang, yakni mesin industri nasional sedang kehilangan tenaga. Angka yang dirilis S&P Global itu bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang masih berada di zona ekspansi. Kini sektor manufaktur telah masuk ke zona kontraksi karena indeks berada di bawah ambang batas 50. Memang benar, PMI merupakan indikator yang bersifat fluktuatif. Ia bisa naik dan turun mengikuti dinamika permintaan, produksi maupun perdagangan global. Namun justru karena sifatnya sebagai indikator dini, setiap penurunan yang cukup dalam tidak boleh diperlakukan sebagai statistik biasa. Ia merupakan lampu merah yang mengingatkan bahwa denyut industri sedang melemah. Sektor manufaktur selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Industri pengolahan menyumbang porsi terbesar terhadap produk domestik bruto, menyerap jutaan tenaga kerja sekaligus menjadi mesin pencipta nilai tambah. Ketika sektor ini melemah, efek berantainya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga pekerja, pemasok bahan baku, pelaku logistik, hingga daya beli masyarakat. Kontraksi PMI mengindikasikan pesanan baru menurun, produksi melambat, dan kepercayaan pelaku usaha mulai terkikis. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka tidak mungkin industri akan mengurangi kapasitas produksi, menunda investasi, bahkan melakukan efisiensi tenaga kerja. Pada titik itulah, persoalan ekonomi akan menjalar menjadi persoalan sosial. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan optimisme bahwa kondisi akan pulih dengan sendirinya. Dibutuhkan langkah-langkah yang lebih radikal, cepat, dan terukur untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha. Tidak ada ruang lagi bagi kebijakan yang berjalan lambat atau terjebak dalam birokrasi berbelit. Langkah pertama ialah memastikan iklim usaha benar-benar kondusif. Kepastian regulasi harus menjadi prioritas. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, bukan perubahan aturan yang datang silih berganti. Investasi hanya akan tumbuh apabila pelaku usaha yakin bahwa kebijakan pemerintah konsisten dan dapat diprediksi. Langkah berikutnya ialah memperkuat permintaan domestik. Daya beli masyarakat harus dijaga melalui penciptaan lapangan kerja, percepatan belanja pemerintah yang produktif, serta kebijakan fiskal yang mampu menggerakkan konsumsi. Industri tidak mungkin meningkatkan produksi apabila pasar justru melemah. Pemerintah juga perlu memberi insentif yang lebih agresif bagi industri yang berorientasi ekspor maupun yang memiliki kandungan lokal tinggi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, industri nasional memerlukan bantalan agar tetap mampu bersaing. Kemudahan pembiayaan, insentif perpajakan yang tepat sasaran, percepatan perizinan, serta jaminan pasokan energi dan logistik yang efisien harus menjadi paket kebijakan yang utuh. Di saat yang sama, perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak sehat juga tidak boleh diabaikan. Produk impor yang masuk dengan harga tidak wajar telah lama menjadi keluhan pelaku industri nasional. Penegakan instrumen perdagangan yang adil harus dilakukan tanpa ragu agar industri domestik memperoleh kesempatan bertumbuh secara sehat. Yang tidak kalah penting ialah mempercepat transformasi industri menuju manufaktur berteknologi tinggi. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada industri berorientasi upah murah. Produktivitas harus ditingkatkan melalui inovasi, penguasaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan riset.
disitulah daya saing jangka panjang dibangun. PMI memang bukan vonis bahwa industri Indonesia sedang runtuh. Namun, ia adalah sinyal dini yang tidak boleh diabaikan. Sejarah menunjukkan banyak krisis ekonomi diawali oleh pembiaran terhadap indikator-indikator yang dianggap sekadar fluktuasi. Pemerintah harus menjadikan penurunan PMI kali ini sebagai momentum melakukan koreksi besar terhadap kebijakan industri nasional. Kecepatan membaca sinyal akan menentukan kecepatan bertindak. Sebab dalam dunia industri, kehilangan momentum sama mahalnya dengan kehilangan pasar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.